Itu pasti sendok Kadalu. Sendoknya Ratu Kidul. Kurang ajar. Kami katur, Kanjeng Ratu. Bagaimana? Siap kita kembalikan ke alamnya, Kanjeng Ratu. Kalau begitu, bangunkan. Baik, Kanjeng Ratu. Di mana saya? Sekarang kamu berada di keratonku, Keraton Segoro Kidul. Iya, saya ingat. Saya berenang, saya terpisah dari teman-teman saya dan saya digulung ombak. Ombaklah yang membawamu kepadaku. Jadi, Ratu Kidul benar-benar ada, bukan hanya legenda atau mitos. Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Mungkin saya telah melakukan kesalahan sehingga saya berada di sini. Tidak ada satu kesalahan pun yang kamu lakukan. Karena keinginanku lah untuk meminta tolong kepadamu, untuk meminta kembali mustika kembang kantilku. Maka ku bawa kamu ke sini. Kanjeng Ratu minta tolong pada saya. Aku meminta tolong kepadamu untuk meminta kembali mustika kembang kantilku yang sekarang berada di tangan Mariati. Mariati? Kamu belum pernah kenal dan bertemu dengan Mariati. Tapi Ayu nanti akan memperkenalkan kamu kepada pemegang mustika kembang kantilku. Ayu pacar saya? Karena itulah, kamu kupercaya dan kupilih untuk mengambil kembali mustika kembang kantilku itu, Pramono. Tapi apa hubungannya Ayu dengan pembawa mustika kembang kantil itu, Ratu? Nanti pada saatnya, kamu akan tahu kenapa kamu kupilih dan apa hubungan Ayu dengan pembawa mustika kembang kantil itu. Lihat, di jari manismu ada cincin bermata hijau. Dalam situasi gawat, terjepit, atau kamu merasa tidak mampu menghadapinya, maka cium mata hijaunya. Nanti akan ada satu kekuatan yang muncul menolong kamu. Tapi ingat, jangan kamu katakan kepada siapapun bahwa cincin itu dariku. Dan jangan katakan kepada siapapun bahwa kamu sudah bertemu denganku. Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa aku minta tolong padamu. Dan sekarang saatnya kamu pergi. Tapak Dento. Hantar Pram sampai ke pantai. Sedikodo, Kanjeng Ratu. Sampai tugasmu berikutnya, Sampirogo. Baik, Kanjeng Ratu. Mumpung belum ketahuan, cepat rebut Pramono dari tapak Dento dan cabut cincin di jarinya. Baik.
Setelah ini, mereka pasti akan mengganggu lagi. Jangan khawatir, cincin mata hijau akan menolong Napra. Manfaatkanlah sebaik-baik. Iya. Iya. Tidak, pokoknya aku mau Pram ketemu. Aku mau Pram ditemukan sekarang juga. Tapi kita sudah berjam-jam mencari Ayu. Tapi ternyata sampai sekarang Pram belum juga ditemukan. Iya, Yu. Tim SAR dan para penjaga pantai juga sudah berusaha mencarinya. Tapi Kami akan mencoba mencari sekali lagi. Tapi semua kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Pokoknya Pram gak boleh meninggal. Pram harus diketemukan. Pram gak boleh mati. Cari Pram, cari. Tolong cari Pram. ya, Yu, aku mengerti. Tapi Hei, Itu Pram. Pram, Kamu kemana aja? kenapa? Kalian terlalu lama menunggu ya? Kamu kemana aja, Pram? Tadi aku berenang jauh sekali di sana. Terus? Ombak membawa aku kembali pada kalian. Jadi, sudahlah, yang penting aku tidak apa-apa. Iya kan? Lihat Cendomani. Ternyata Pram mematuhi keinginanku. Ya sama sekali tidak menyinggung pengalaman gaibnya bertemu denganku. Terima kasih, Pram. Kalian boleh kalah dengan tapak Dento. Tapi kalau menghadapi Pram tanpa tapak Dento, kalian masih kalah juga. Berarti kalian akan jadi kelelawar untuk selamanya. Perhatikan itu. Lihat, sebentar lagi akan ada tikungan. Begitu Pram tidak bersama temannya lagi, serang dia. Ambil cincin di jari manisnya. Yuk semuanya, sampai ketemu lagi ya. Dah. Bagus, baik nih. Pram sudah sendirian. Cepat, lakukan tugas kalian. Ayo. hati-hati ya, Pram. Kamu nggak usah khawatir. Oh, rupanya kau punya nyali cukup besar, Pram. Kurang ajar. Jangan tapak Dento. Kanjeng Ratu. Jangan ikut campur. Tapi mau Abang dan mau Ireng Kanjeng Ratu, mereka akan... Pramono punya cincin Jogo Jiwo. Mudah-mudahan ia ingat dengan pesanku. Kita lihat saja. Kalian lihat sendiri. Pramono benar-benar memanfaatkan cincin itu. Ajar, dari mana dia punya kekuatan seperti itu? Lebih baik kita tinggalkan tempat ini.
Iya, ayo. Ayo tinggalkan tempat ini. Pengawalan kalian sudah selesai. Kamu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, Pram. Cuma mereka pada kemana semua? Kok tiba-tiba menghilang? Tapi kamu kok jadi jago berkelahi? Alah, itu cuma karena kamu nggak pernah lihat aku berkelahi aja. Enggak, ini beneran kok. Kamu hebat banget. Tadi semuanya serba kebetulan, jadi mendingan sekarang kita pulang. Nanti kena damret lagi sama ibumu, ayo. Ayo. Itu dia. Bu, benar. Den Ayu rupanya pulang bersama Den Pram itu loh, Bu. Sudah. Tugas kamu tuh cuma buka pintu. Dan kamu bilang sama dia kalau ibu ada di rumah. Ibu tidak ingin yang namanya Pram itu masuk ke sini. Sudah sana. Iya, Bu. Pram, nggak usah masuk ya. Aku takut nanti ibu marah karena kita pergi seharian. Loh, bukannya ini waktu yang baik untuk aku berkenalan sama ibu kamu? Jangan deh, Pram. Lain kali aja ya. Nanti bagaimana kalau kamu di dalam? Aduh, udah. Pokoknya aku bisa ngatasin semua sendirian ya. Sudahlah kalau begitu. Aku pulang ya. Den Putri. Ibu nggak ke salon, Bi? Tadi pagi udah. Sore dia kembali. Dan sekarang mau pergi lagi. Tapi kayaknya dia mau bicara dulu sama Neng. Neng, kenapa sih Ibu nggak suka sama Den Pram? Aduh, nggak tahu, Abi. Ayo. Ya, masuk dulu ya, Bi. Kenapa sih? Kenapa kamu masih aja berhubungan dengan yang namanya Pram? Kenapa? Coba jawab kenapa? Apa kelebihan dia? Apa yang menarik dari dia? Kamu tuh masih lengket aja sama yang namanya Pram. Apa karena dia ganteng? Gagah? Oh, karena dia seorang pelukis. Bu, Ayu tuh capek. Ayu tuh baru pulang. Dengar, hari ini adalah hari terakhir kamu bersama Pram. Kenapa sih, Bu? Kenapa Ibu sangat benci sama Pram? Apa kamu gak mikir? Coba gimana kalau sampai Nak Bambang sering melihat kamu bersama Pramono? Ayu tuh gak senang sama Mas Bambang. Bagaimana sih? Bambang itu kaya. Dia itu pengusaha. Masa depan kamu tuh lebih terjamin. Tapi Ayu lebih senang dan serak sama Pram, Bu. Kebelingir kamu. Kenapa sih, Bu? Karena Pram bukan pengusaha. Karena Pram cuma pelukis, seniman. Iya, itu alasannya. Bukan karena itu. Jadi karena apa, Bu? Tidak bisa ibu katakan. Jawab dong, Bu. Bilang apa alasannya? Pasti Nak Bambang. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Jangan cemberut. Senyum. Selamat malam, Bu. Malam, Nak Bambang. Ayunya ada? Ada. Ayo masuk. Iya. Oh ya, Bu. Ini ada oleh-oleh dari Hong Kong. Terima kasih ya pakai repot-repot. Nggak apa-apa, Bu. Ayo, ayo. Iya, Bu. Ayo. Ayo. Ya, Bu. Bu, katanya Den Ayu kepalanya sakit. Sakit kepala? Pusing katanya. Di mana dia? Ada di kamar. Sebentar ya, Nak Bambang ya. Iya, Bu.
Apaan sih kamu ini, Ayu? Ini loh, Nak Bambang bawa oleh-oleh dari Hong Kong buat kamu. Nggak enak kan, Bu, kalau setiap Mas Bambang datang ke sini bawa hadiah? Ya nggak apa-apa dong. Pokoknya Ayu nggak mau keluar. Ayu nggak mau ketemu Mas Bambang. Kamu tuh gimana sih? Ibu kan sudah bilang sama Nak Bambang kalau kamu tuh ada di rumah dan mau menemui dia. Kamu tuh malu-maluin ibu aja. Hah? Tidak apa-apa kok, Bu. Kalau memang Ayu masih sakit dan tidak mau keluar, tidak apa-apa. Tuh, Nak Bambangnya kesini. Cepat rapikan rambutmu. Ayo, Ayu. Sebentar, Nak Bambang. Rapikan. Maaf, Nak Bambang. Saya minta maaf sekali kalau... Tidak apa-apa, Bu. Kalau Ayu masih sakit, biarkan dia istirahat. Kan besok bisa ketemu lagi. Baiklah, sekarang saya pulang karena nanti malam saya ada pertemuan dengan finance dari Singapura. Oke, permisi Bu, selamat malam. Dan tolong sampaikan salam saya pada Ayu ya. Iya. Permisi Bu. Silakan. Dasar anak tidak bisa diatur. Aduh, Ayu. Bagaimana sih kamu ini? Kok malah tiduran? Ayo bangun. Kejar Nak Bambang. Bilang kalau kamu itu mau menemuinya. Ayu nggak mau. Kamu itu bagaimana sih? Pokoknya Ayu nggak mau kalau ibu tetap ngotot jodohin Ayu sama Mas Bambang. Terus mau kamu apa? Kamu tetap akan memilih Nak Pram sebagai calon suamimu? Kalau Pram itu jodoh Ayu, ibu mau apa? Anak ini nggak bisa dibilangin ya. Bu, Ibu ada telepon. Ya. Ya. Ada apa? Ya, aku langsung ke sana. Tahan dia. Jangan sampai pergi. Ya. Ibu ke salon dulu. Tapi ibu belum menjawab pertanyaan Ayu. Ibu tidak akan pernah setuju kamu kawin dengan Pramono. Bu, katakan alasan ibu kenapa menolak Pram jadi menantu ibu. Katakan, Bu. Bilang apa alasannya? Ibu, mari Bu. Bagaimana? Orang itu masih di situ? Masih Bu. Tapi tidak lewat depan kan? Tidak Bu, lewat samping. Ikut aku. Mana Ibu Mariati? Diam! Mana? Saya harus bicara dengannya. Saya harus bicara. Diam! Kenapa tidak muncul? Hah? Lepaskan! Lepaskan! Apakah ada tamu-tamu yang mendengar teriakannya? Tidak Bu, Dadang yang tangkap langsung menangkap dan mengamankannya ke ruang sekap. Bagus. Sekarang bawa Mawar padaku. Iya Bu. Kenapa kamu berubah, Mariati? Aku menyesal telah memberikan mustika kembang kantilku kepadamu. Dan? Belum kapok juga kamu, Marwan? Tolong keluarkan Mawar dari sini, Bu. Hanya Ibu yang bisa mengeluarkan Mawar. Hanya Ibu yang bisa mengembalikan adik saya. Saya mohon, Bu. Jadi karena itu kamu kesini? Tolong, Bu. Ayo, sini. Ini Mawar Bu. Marwan yang baik hati dan sangat menyayangi adiknya. Aku bisa saja melepaskan dan mengembalikannya kepadamu. Tapi coba sekarang kamu tanya, berapa hutangnya padaku? Dan berapa hutang Mawar yang uangnya sudah kamu pakai untuk mengobati bapakmu yang kena stroke? Mawar? Bisa kamu jawab, sayang? Berapa hutangmu pada ibu? Lihat Marwan, adik kamu tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa lagi menghitung berapa hutangnya padaku. Hah? Kamu gak kasihan padanya, Marwan? Aku rasa
Di sini Mawar sudah cukup senang. Dia sudah sangat bahagia karena dia bisa membantu keluarganya, membantumu, juga membantu orang tuamu. Iya, Bu. Tapi... Pulang, Wan. Lebih baik kamu pulang. Tapi ingat, jangan bikin onar atau melakukan yang tidak-tidak. Kalau tidak, adikmu ini akan dihajar dada. Kamu mau? Kamu mau adikmu dipukuli seperti yang kamu rasakan sekarang? Dang, lepaskan dia. Sudah, hentikan. Aku mau hentikan. Hentikan. Cukup. Lalu setelah itu kamu boleh pulang dan adikmu tetap di sana. Iya. Tetap menjadi di tempat bordil yang berkedok salon itu. Iya. Begini, tolong katakan sekali lagi siapa nama pemilik salon itu. Mariati. Dia biasa dipanggil Ibu Mariati. Mariati? Aku meminta tolong kepadamu untuk meminta kembali mustika kembang kantilku yang sekarang berada di tangan Mariati. Mariati? Kamu belum pernah kenal dan bertemu dengan Mariati. Tapi Ayu akan memperkenalkan kamu kepada pemegang mustika kembang kantilku. Ayu? Ayu pacar saya? Iya. Kelihatannya ini waktu yang tepat. Kenapa, Mas? Begini, saya akan datang ke salon itu. Saya akan temui adik kamu. Siapa tahu saya bisa menolongnya. Tidak. Kamu tidak akan sampai ke salon itu, Pram. Tidak akan pernah. Mau abang? Iya, Nyi. Mau Irem? Iya, Nyi. Ini adalah tugas ketika kalian. Kalau sampai tidak berhasil juga, kalian tidak akan ikut Condro Mowo lagi. Apa yang harus kami lakukan? Hadang, Pram. Jangan sampai dia ke salon itu. Dan rebut cincin di jari manisnya untuk aku. Baik, Nyi. Lihat itu. Iya, itu dia, Pram. Ayo kita cegat dia. Ayo. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos lagi, Pramono. Oh, kalian lagi? Jangan banyak bicara. Serahkan cincin itu pada kami. Cepat! Oh, yang kalian maksud adalah cincin ini? Iya, cepat serahkan cincinnya. Tolong aku. Ini, ambillah. Ayo kita ambil cincin. Ya, ayo.
Jadi ular raksasa yang ada dalam cincinku ini. Terima kasih Nyi Ratu. Begitu saja tidak becus. Keterlaluan. Maafkan kami, Nyi. Maafkan kami. Kalian memang tidak berguna. Maafkan kami. Jangan. Jangan, Nyi. Maafkan kami. Jangan. Nyi. Maafkan kami, Nyi. Ampun, Nyi. Itu akibatnya kalau tidak bisa memuaskan keinginanku. Anak buahmu tidak salah, Condromowo. Tapi kamulah yang salah. Salah besar kalau kamu melenyapkan mereka. Ya, sudah, Mas. Iya, makasih, Mbak. Saya mau tanya, di sini ada... Oh, ada. Sebentar ya. Tante Doli. Ya. Ya, kenapa? Si Mas ini mau lulur madu. Tidak, saya tidak akan lulur di sini. Saya ingin... Itulah. Lulur madu di sini hanya istilah. Mari. Oh, iya. Kalau ini besar pasti servis yang memuaskan. Mau apa dia kemari? Pasti. Yang namanya Mawar mana, Tante? Mawar? Apa yang dia cari? Kok kamu tahu kalau ada yang namanya Mawar di sini? Ya, teman saya bilang. Iya, saya tahu. Mari. Oke. Perasaanku tidak enak. Apa? Kebiasaan sih begitu. Tidak. Kenapa? Aku tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Karena tidak ada alasan untuk menduga-duga. Pertama, ia tidak pernah berhadapan langsung denganku di rumah. Ia juga tidak pernah tahu kalau nama Maryati yang kupakai di sini. Dadang, Iya, Bu. cepat kau cari kesempatan untuk memotret Mawar dan tamu barunya itu. Iya, Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. beres, Bu. Sana. Marwan sudah menceritakan semuanya sama saya. Dia menceritakan bagaimana kamu diambil, bagaimana di sini Induk Sembang memperlakukan kamu, dan bagaimana susahnya mengambil kamu dari tempat ini. Ya, begitulah. Lalu, buat apa Mas Pram datang ke sini? Saya tidak mungkin keluar dari sini, Mas. Tidak akan mungkin. Iya, di sini memang penjagaan sangat ketat sekali. Tukang pukul ada di mana-mana. Yang jelas, kamu hari ini tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tapi suatu saat nanti... Saya pernah berusaha kabur, Mas. Tapi gagal. Dan Dadang menghajar saya habis-habisan. Sampai hampir seminggu saya tidak bisa jalan. Dadang? Siapa dia? Kepala keamanan merangkap tukang pukul ibu, Mas. Ibu? Ya, Ibu Maryati. Ibu Maryati? Pemilik salon dan tempat ini, Mas. Oh, jadi yang namanya Maryati itu pemilik salon dan tempat ini. Tapi kenapa Kanjeng Ratu bilang kalau Ayu yang akan membawaku kepada Maryati? Apa hubungannya Ayu dengan Maryati? Mas? Ya, maaf. Kenapa jadi diam? Enggak, saya jadi ingin mengenal siapa itu Maryati. Ibu Maryati baru mau menemui dan berkenalan dengan tamu barunya setelah ia datang 3 kali. Begitu? Ya. Tapi untuk apa Mas datang dan berkenalan dengan Bu Maryati? Hanya dengan berkenalan dengan Ibu Maryati, saya bisa mengeluarkan kamu dari tempat ini. Sudahlah. Hari ini cukup sampai di sini.
besok saya akan kesini lagi. Oh ya, karena saya bisa melukis, besok mau kan kamu saya lukis? Terserah. Tapi jangan kesini lagi kalau untuk mencari perkara, Mas. Karena saya tidak mau melihat Mas terluka gara-gara saya. Kamu gak usah khawatir. Ayo. Iya. Wakul Binoyo Mangap. Bunuh Pondo Widodo untukku. Kenapa kau ada di sini, Bang? Oh, jadi kamu yang melakukan semua ini? Karena kamu kaya, Pondo Widodo. Dan aku butuh kekayaanmu itu. Bunuh dia! Tolong! Ada apa lagi, Nak Bambang? Begini, Ki. Kelihatannya saya perlu pegangan khusus untuk menundukkan Ayu. Apa pegangan yang saya berikan kepada Nak Bambang belum cukup? Ya, saya memang sudah punya kalung badul hitam, Wakul Binoyo Mangap, yang menurut Ki Pagut berisikan kekuatan buaya siluman yang mau melakukan apa saja yang saya mau. Buaya-buaya yang akan muncul dari kalung itu akan menjadi prajurit yang handal. Bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan akan menjadi hamba setiamu, Nak Bambang. Ya, dan saya juga punya yang lain, Ki. Ini, gelang. Gelang tali roso. Gelang itu punya kekuatan aji kewibawaan. Nak Bambang akan lebih berwibawa. Lebih gagah dan berkarisma karena gelang itu. Tapi apa gunanya semua itu, Ki? Kalau menundukkan Ayu saja, saya tidak bisa. Itu toh masalahnya. Ya, usaha saya memang maju. Dan saya hidup dengan bergelimangan harta. Saya juga disegani oleh orang-orang yang berada di lingkungan saya. Tapi saya merasa belum lengkap kalau belum menundukkan Ayu, Ki. Iya. Susuk berlian itu geni yang Nak Bambang perlukan. Itu apa, Ki? Susuk berlian yang akan dimasukkan ke dalam lidah. Kalau susuk berlian itu sudah menyatu ke dalam lidah, maka apapun yang akan Nak Bambang katakan pada Ayu, Ayu akan menurut. Nah. Inilah berlian, itu geni yang Nak Bambang perlukan. Mau? Mau, Ki. Mau. Tolong pasangkan. Pasangkan. Oh, biayanya sangat mahal berlian ini, Nak Bambang. Oh, soal harga tidak masalah, Ki. Yang penting pasangkan. Pasangkan. Bagus, Ki Pagut. Bagus. Berikan terus apa yang dia inginkan. Hingga pada saatnya nanti, akulah yang akan memanfaatkan segala kelebihannya.
cari bunga, Pak? Hei, mau kemana lo? Hei, Cari bunga apa, Pak? Silahkan dipilih. hei, hei. Iya. Enak aja lo, main pergi-pergi aja. Ganti dulu nih jalangan gua. Berapa yang mesti gue bayar? 1 juta. 1 juta. Iya. Mana? Wakul Binoyo Mangap. Beri pelajaran pada 2 penjamret itu. Yo, suara apa itu? Nggak tahu. Buaya, yo. Buaya. Lari. Yo, ada lagi, yo. Iya. Makin banyak. Aduh, gimana dia? Ya. Sini, sini tasku. Siluman buaya, itu santapanmu. Kamu tahu kenapa kamu ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Karena ibu ingin menunjukkanmu. Iya, Bu. Bawa foto ini ke rumah ibu. Tolong berikan pada Ayu anak ibu. Dan kamu katakan kalau laki-laki yang bernama Pram ini adalah pacar kamu. Kenapa saya harus berkata begitu? Iya, kamu jangan bilang kalau kamu bekerja pada ibu. Dan kamu juga tidak ada hubungan apa-apa dengan ibu. Kamu harus bilang kalau kamu terpaksa memberikan foto ini karena kamu tidak ingin kehilangan pacar kamu. Mengerti? Mengerti, Bu. Dadang yang akan mengantar kamu sampai di depan gerbang. Jadi kalau kamu berani macam-macam, Dadang akan membunuh kamu. Baik, Bu. Kapan foto ini dibuat? Sudah lama. Terus kenapa foto ini diberikan pada saya? Saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas, saya harus berikan foto ini pada... Pada saya maksudnya? Iya. Terus untuk apa kamu kasih foto ini sama saya? Mau bikin saya cemburu, iya? Hei, ada apa ini? Coba lihat. Pergi kamu dari sini. Cepat, Bina. Ya, Bu. Ya, bawa orang ini keluar dari sini. Cepat. Kenapa kamu lihat-lihat? Ada dia. Iya, Bu. Mana fotonya, Bu? Anak kamu akan kutundukkan si keras kepala ini. Ayu dengarkan ibu, nak. Tinggalkan Ayu sendiri, Bu. Dengarkan ibu dulu, nak. Bu, tolong tinggalkan Ayu. Pasti, nak Bambang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Nak Bambang, pagi. Bawa apa itu? Ini bubur buat Ayu. Ayo, masuk. Ya, terima kasih. Ayu, ada Nak Bambang. Ayu mau cuci muka, Bu. Abis itu mau langsung kuliah. Kamu tidak mau menemui Nak Bambang? Maaf, kalau saya langsung datang kemari. Saya kira kamu masih sakit, Ayu. Oh ya, Nak Bambang bawa bubur ayam. Dimakan ya, mumpung masih hangat. Kalau kamu masih belum sehat, makan bubur akan membuatmu lebih baik. Iya, makasih. Makanlah dulu, Ayu. Setelah itu, saya dan ibumu akan mengantarmu ke kampus. Iya, ya. Ayo, yuk, teman ibu makan. Iya. Mau kemana kamu, Pram? Tidak. Kau tidak kuizinkan untuk mengganggu mereka. Kilat saber nyawa. Hadang manusia bernama Pramono itu. Kurang ajar. Kenapa kalian ikut campur? Karena kamu ikut campur Nyi Condromowo. Kurang ajar. Ratu Kidul, kita akan bertemu lagi, Ratu Kidul. Tunggu pembalasanku. Untuk sementara sudah, kita kembali ke Kedaton. Biarkan Pram mengurus dirinya sendiri. Restu akan Restu akan jauh, jauh, Ratu. Ayu! Pram? Kita kan udah janjian, tapi kenapa kamu... Karena diantar Mas Bambang, iya. Iya, Ternyata kamu keberatan juga. tentu saja. Pram, asal kamu tahu ya, yang harusnya keberatan itu aku. Karena aku melihat foto mesra kamu sama perempuan kampung murahan yang nggak seberapa itu, tahu? Maksud kamu ini apa sih? Nih, kamu lihat sendiri. Ini dari mana kamu dapat foto ini? Kok kamu malah nanya? Seharusnya kamu yang jelasin sama aku, Pram. Maaf ya, Pram. Aku harus kuliah. Takut telat. Oh iya, nanti kalau ketemu, aku harap kamu sudah ada penjelasan buat aku. Ayo. Siapa yang buat foto ini? Mawar. Cuma dia yang tahu semua ini. Cuma dia yang tahu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa-apaan ini? Siapa yang membuat foto ini? Dan siapa yang memotret? Dan kamu tunjukkan foto ini kepada Ayu. Ayu. Ya, Ayu. Kenapa kau buat foto ini dan kenapa kau berikan kepada dia? Maafkan saya, Mas. Kamu nggak perlu menangis. Jawab pertanyaan saya.
Kenapa kamu bawa foto ini kepada Ayu? Dan keuntungan apa yang kamu peroleh setelah menyerahkan foto ini kepada Ayu? Jawab! Kalian tunggu di sini. Ayo, bawa dia. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Buka pintunya! Buka pintunya! Kau memang benar-benar keras kepala. Ayo, hajar dia. Kalian, ayo bangun. Bangun. Ayo, kita hajar sama-sama. Ayo. Ibu Mariati pemilik salon dan tempat ini. Jadi kamu tahu siapa Ayu yang kamu datangi itu? Ayu itu Siapa? anak Ibu Mariati. Tidak disangka, anak Ibu Mariati. Iya. Sekarang juga antar aku ke Ibu Mariati. Ayo. Suruh mereka keluar semua. Apa aku tidak salah lihat? Benarkah Ibu Mariati yang di sini, Ibu Ayu? Benarkah? Dadang! Mereka tidak akan menjawab panggilan Ibu. Kandar! Kandar! Lebih baik Ibu jawab pertanyaan saya. Keamanan! Ada apa, Bos? Dari mana saja kalian? Mana Dadang, Kandar dan Kandar? Kami tidak tahu, Bos. Tugas kalian sekarang, cepat bawa tamu ini keluar dari ruangan saya. Cepat! Baik, Bos. Ada apa ini? Ada apa dengan Mawar? Ini yang menyebabkan saya datang ke sini. Siapa ibu ini sebenarnya? Dan kenapa ibu buat foto itu? Dan untuk apa ibu menyuruh Mawar datang ke Ayu, memperlihatkan hasil foto itu? Ibu tidak suka Ayu berhubungan dengan saya. Atau mungkin ibu lebih setuju Ayu berhubungan dengan lelaki yang bermobil yang mengantarkannya tadi pagi ke kampus? Berarti kamu menguntuti kami? Ayu sudah ada janji dengan saya, Bu. Ia minta saya mengantarkannya ke kampus. Dan setelah pulang dari kampus, kami sama-sama akan melihat pameran lukisan. Tapi Ayu yang minta anak Bambang menghantar ke kampus. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu bilang begitu? Berkali-kali Ayu bilang sama saya. Sama sekali Ayu tidak suka dengan laki-laki yang bernama Bambang. Jadi mustahil Ayu minta diantar ke kampus tadi pagi. Bisa saja Ayu bilang begitu. Tapi saya yakin, Ayu bisa lebih bahagia kalau menuruti keinginan ibunya. Dan Ibu Mariati ini ibunya. Ya. Saya memang belum pernah bertemu dengan ibu kandung Ayu. Tapi setahu saya, ibu kandung Ayu adalah Ibu Kadirman. Ya, almarhum Kardiman itu adalah suami saya. Oh, Ayu tahu apa usaha ibu di balik salon Putri Pelangi ini? Tentu saja tidak. Itu yang harus saya jelaskan kepada Ayu.
Ayu boleh menghindar dan menjauh dari saya. Tapi ia harus tahu bahwa ibu kandungnya lah yang membuat foto ini. Dan perempuan yang bersama saya dalam foto ini adalah anak buah ibunya. Tunggu Pramono. Bu, ada telepon penting, Bu. Telepon penting? Penting apa? Ya saja kamu bisa mengatasi. Iya, Bu. Tapi ini dari putri Ibu Ayu. Ayu telepon ke sini? Iya, Bu. Ibu bisa terima di tempat saya, Bu. Aneh. Saya tidak pernah memberitahu nomor telepon sini. Yang Ayu tahu cuma salon. Ayo. Halo? Halo, Ibu, ini Ayu, Bu. Kamu di mana? Kamu tahu dari mana nomor telepon ini? Ini, Bu. Ayu. Ayu? Coba bilang sama ibu, kamu tuh di mana? Kamu tuh kenapa, Ayu? Tenang Bu Mariati. Ayu bersama saya. Saya yang memberitahu Ayu nomor telepon yang ibu rahasiakan pada putri tercinta ibu ini. Nak Bambang, sebenarnya apa yang terjadi? Dari mana Nak Bambang tahu nomor telepon ini? Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang Bu Mariati. Pintu villa saya sudah di depan mata. Nanti kalau pestanya sudah dimulai, saya hubungi Bu Mariati. Aneh. Kenapa ini? Kenapa Nak Bambang bicara seperti itu padaku? Ada apa, Bu? Ayo, itu villa kita. Ben, klakson Ben. Baik, Bos. Ada apa ini? Kenapa kalian di sini? Tahu ini, Pram. Katanya Ayu mau curhat tentang kamu. Tapi nggak tahu deh. Kok dia sudah pulang duluan? Pulang duluan? Iya, Pram. Dan dia dijemput lelaki bermobil yang tadi mengantarnya. Pasti, Bang. Pram, memangnya ada apa, Pram? Iya, Pram. Sebenarnya ada masalah apa sih antara lo dan Ayu? Iya, Pram. Ayu nggak biasanya lo kayak gini. Begini, sorry. Gue nggak bisa cerita sekarang. Sampai nanti ya. Pram! Belum putus asa juga kamu, Pram. Hei, bulu kelek. Hadang itu Pramono. Kedalu, keluarlah. Itu Chandromowo memberi buron kesukaannya. Sendok Kadalu. Sendoknya Ratu Kidul. Kurang ajar. Ada apa ini? Yang ini? Oh. Coba, pegang. Coba kamu kesini dulu ya, sayang. Nah, coba ya. Gimana, Bos? Saya rasa kurang pas. Kurang? Yang ini, Bos. Lebih cantik dan lebih anggun. Iya kan, Bos?
cantik. Iya, Ya, yuk. Ayo. Ada apa sih nih? sudah nurut saja. Ayo. Kamu mau ganti baju di sini? Yuk. Ayo. Sudah, kamu ikut saja. Aneh. Kenapa Bambang belum telepon juga? Di mana mereka? Dan apa yang terjadi pada Ayu? Calon menantu ibu mau bikin kejutan kali, Bu. Ya, Bambang sudah sangat memberikan aku kejutan dan membuatku terkejut. Kenapa, Bu? Dengar baik-baik, Doli. Nak Bambang tidak pernah tahu tempat ini. Dia juga tidak pernah tahu nomor telepon di sini. Kalau sampai Nak Bambang tahu, dan Ayu juga tahu karena Nak Bambang, pasti ada yang tidak beres dengan calon menantuku itu. Iya, ibu memang benar. Kelihatannya memang ada yang tidak beres. Bagaimana dengan handphonenya? Kenapa ibu tidak mencoba hubungi lagi? Kamu tidak lihat? Sudah beberapa kali aku telepon, tapi tetap tidak ada kontak. Aku perkenalkan bintang baru kita, Ayu. Bintang baru apa? Ya bintang baru villa ini dong. Tenang Ayu, tenang. Kenalkan. Yang di sana itu, yang cantik-cantik adalah teman barumu. Kamu harus baik dan akrab pada mereka. Dan yang di sana itu adalah tamu-tamuku, tamu-tamu mereka, dan juga tamumu. Kalian semua... Hah? Kalian tuh nggak bisa perlakukan aku seenaknya gini, tahu? Ayo. Kenapa kalian diam saja? Ayo kejar dia. Ya, ayo. Man, tahan Man. Jangan sampai dia keluar pintu gerbang, Man. Mau kemana, Manis? Hei, pegang dia. Hei. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo. Mau kita apakan perempuan itu? Kita bawa ke dalam aja. Iya. Lepas. Kurang ajar perempuan itu. Kurang ajar. Aduh. Ajar. Tunggu. Wajahnya jangan sampai rusak. Nanti bos marah. Ayo, bawa ke dalam. Lepas. Ayo, masuk. Ayo. Bos, ini bos. Mau diapain ini bos? Lepas. Bawa dia ke kamar. Baik bos. Ayo. 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 Lepas. Ayo. Sekarang mau diapain nih bos? Sekarang kalian keluar. Keluar. Baik bos. Ayo sayang, lebih baik sekarang kita main-main dulu ya. Bu. Halo Nak Bambang. Ini Pram, Bu, bukan Bambang. Terus terang saja, Bu, saya memang tidak bisa menemukan Ayu. Tapi percayalah, suatu saat nanti pasti Ayu yang akan mencari saya. Bambang bukan pilihan Ayu. Kalau sekarang Ayu terpaksa pergi dengannya, itu karena teror foto saya dengan Mawar yang Ibu buat. Bukan karena keinginannya sendiri. Sampai nanti.
Bukan dari Pak Bambang, Bu? Bukan. Halo? Nak Bambang? Bagaimana Ayu? Ayu kelelahan. Dia masih tidur. Ayu tidur? Ayu kelelahan? Kelelahan bagaimana? Besok pagi, ibu akan dijemput Benny. Dan tanyakan langsung pada Ayu apa yang saya maksud dengan kelelahan. Dan kenapa sampai sekarang dia masih tidur lelap. Tidak bisa sekarang saja? Tidak. Villa saya berada di atas bukit, Bu. Kalau ibu berangkat sekarang, ibu tidak akan pernah menemukannya. Besok saja. Nak Bambang? Nak Bambang? Besok kita akan lihat pertemuan mengharukan antara ibu dan anak. Kalau begitu, tidak ada salahnya kalau kita tuntun Pramono ke villa itu, Kanjeng Ratu. Iya, kamu benar, Cundomanik. Sebaiknya Pramono segera menyusul. Kalau kamu gerakan Pramono, maka Ki Pagut akan maju untukku, Ratu Kidul. Ada di mana saya? Di kamar villaku, sayang. Kamar pengantin kita. Jadi semalam... Sekarang kamu bangun dan mandi. Karena sebentar lagi ibumu akan datang kemari. Kamu mau menyambut ibumu dalam keadaan dan masih bertutupan selimut? Ibu mau datang ke sini? Iya. Buat apa datang ke sini? Untuk melihat keadaanku? Kenapa kamu lakukan semua ini sama aku, Bambang? Karena apa yang kulakukan ini pernah juga dilakukan ibumu kepada kakakku. Maksud kamu apa? Ketika itu, kakakku masih berumur 17 tahun. Dan aku baru berumur 14 tahun. Ketika ibumu Mariati mengambilnya dari orang tuaku yang ketika itu masih sangat miskin. Jangan khawatir, Sari. Setelah sampai di salon ibu nanti, kamu akan dikursus kilat agar bisa merias dan memotong rambut. Dan setelah kerja 3-5 bulan di sana, kamu sudah boleh pulang. Dengan membawa modal dari ibu, kamu sudah bisa buka salon sendiri. Iya. Mari, Pak, Bu. Iya, mari. Permisi. Benarkah Sari diajari merias? Benarkah Sari diajari memotong rambut? Dan benarkah setelah itu Sari membuka salon atas biaya ibumu? Tidak! Tidak! Tetapi ibumu, Ibu Mariati, menjadikan Sari sebagai di rumah bordil yang ada di belakang salon Putri Pelangi ibumu. Tidak. Dan sejak itu, Sari harus untuk orang banyak. Untuk membiayai kuliahmu, untuk menjadikanmu orang terhormat dan terpelajar. Tanpa kamu sadari, kalau di balik salon ibumu itu ada rumah bordil yang dihuni oleh kakakku. Nggak mungkin. Jangan salahkan aku. Kalau mulai hari ini, kamu juga harus untuk orang banyak. Hah? Hah? Ayu! Ayu, anakku. Maafkan ibu. Kenapa ibu menangis? Kenapa ibu menangis setelah melihat yang dilakukan Bambang terhadap Ayu?
Itu untuk membalas semua yang telah ibu lakukan pada Sari, kan? Tidak. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu kalau apa yang terjadi dengan Sari juga terjadi padamu. Maafkan ibu, Ayu. Maafkan ibu, nak. Ben! Ya, Bos. Ya, Bos. Aku tidak mau mendengar tangisan drama seperti ini. Seret Mariati keluar. Baik, Bos. Ayo keluar. Ayo. Ayo keluar. Ibu. Nak, lepaskan saya. Melepaskan ibu? Apa yang ibu lakukan kepada ibu saya yang ketika itu menangis meronta-ronta agar ibu melepaskan Sari? Tapi ibu diam saja. Bawa Mariati keluar dari sini. Baik, Bos. Ayo. Lepaskan dia. Atau nasib kalian semua agar seperti kedua ini. Ben, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Baik, Bos. Saya kasih pilihan kepada kalian. Mau satu persatu atau bertiga sekaligus. Kurang ajar. Sekarang kalian maju bertiga. Sikat dia. Ayo. Saja sampai mampus. Oke. Pakul Bunoyomanya. Keluar dan bunuh dia. Tolong saya. Tolong saya. Apa ini? Apa yang sebenarnya aku hadapi? Kibagut! Kibagut! Bagaimana ini? Bantu aku! Bantu aku! Jangan khawatir. Aku di sampingmu. Iya, terima kasih. Aku yang akan menghadapinya. Pedang pembelah langit.
Tolong saya, Kanjeng Ratu. Tolong saya. Kanjeng Ratu. Sudah selesai. Sudah aku cabut kembali mustika susuk kembang kantilku dari tangan Mariati. Dan sekarang, sambutlah kedatangan Ayu dengan kelapangan dadamu. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Selamat tinggal, Pramono. Pram. Maafkan ibu, nak Pram. Ibu benar-benar minta maaf. Ayu sudah bebas dari cengkeraman Bambang, Bu. Sekarang waktunya ibu mengembalikan Mawar kepada keluarganya. Pasti, nak Pram. Bukan hanya Mawar, tapi juga mawar-mawar yang lain. Rumah dan salon akan saya jual. Akan saya berikan pada Mawar dan semua orang yang tersiksa di rumah itu. Mudah-mudahan yang ibu katakan ini bisa mengurangi penderitaan yang Ayu alami. Maafkan aku ya, Pram. Maafkan Ayu. Nah, Theo dan Ruza episode 1 San Mori. Theo ingin bergabung dengan motor Deluk dan membantu mereka mengalahkan Gillian. Theo bertemu dengan Ruza yang ternyata adalah adik Hades pemimpin Deluk. Oke, saya ulang lagi ya. Theo dan Ruza. Jadi judul filmnya itu Theo dan Ruza. Nah, si Theo ini ingin bergabung dengan geng motor Deluk dan membantu mereka mengalahkan Gillian. Theo bertemu dengan Ruza yang ternyata adalah adik Hades, pemimpin Deluk tersebut. Nah, kira-kira seperti itu di episode 1 San Mori. Kalau masih kurang jelas, saya ulang lagi, oke? Theo dan Ruza episode 1 San Mori. Theo ingin bergabung dengan geng motor Deluk dan membantu mereka mengalahkan Gillian. Theo bertemu dengan Ruza yang ternyata adalah adik Hades, pemimpin Deluk. Nah, jadi Theo ini tak menyangka bahwa Ruza ini adalah adiknya Hades. Dan Hades ini pemimpin Deluk. Nah, si Theo ini ingin sekali masuk dan bergabung ke geng motor Deluk. Oke. Mereka ini akhirnya Theo dan geng motor Deluk ini ingin mengalahkan Gillian. Nah, seperti itu gambaran dari episode 1 San Mori. Theo dan Ruza. Ruza pakai Z. Kalau pakai S, Rusa. Duh, udah ngepel mana le? Ada yang tipe semuanya. Seperti itulah ya. Jadi si Theo ini bertemu Ruza. Nah, Ruza ini adik dari Hades. Sedangkan Theo sangat ingin sekali bergabung dengan geng Deluk. Nah, pemimpin Deluk ini tidak lain dan tidak bukan adalah Hades. Seperti itu.
Oke, mantap sekalian. Ceritanya sangat seru. Ya. Ini sinetron yang sangat seru sekali. Theo dan Rosa. Ya. Itu di episode 1 San Mori. Nah, lanjut nanti kita akan buat video reviewnya di episode 2. Mantap sekali ya.